Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Putri Abdul Aziz, mahasiswa dari kelas C dengan NPM 020424111113. Dan video ini saya akan membawakan presentasi mengenai salah satu topik yang sangat penting dalam dunia akuntansi, yaitu penyusunan laporan keuangan dengan pendekatan standar, perspektif manajemen, yaitu akuntansi untuk pengambilan keputusan strategis. Sebelum kita masuk terlalu jauh ke dalam angka-angka, saya ingin kita semua membayangkan bahwa laporan keuangan itu sebenarnya bukan hanya sekedar tumpukan kertas atau file Excel yang penuh dengan tabel. Laporan keuangan itu adalah detak jantung dari sebuah perusahaan. Laporan inilah seorang manajer bisa tahu apakah perusahaan sedang sehat atau sedang butuh bantuan. Tanpa standar yang jelas, laporan itu tidak akan digunakan karena bisa dibandingkan dan tidak punya kualitas yang jelas. Kemudian dalam presentasi video saya ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah laporan keuangan disusun secara profesional, apa bedanya sudut pandang manajer internal dengan sudut pandang orang luar seperti investor. Dan saya juga akan membawakan sebuah studi kasus nyata dari PT Sinergi Akuntansi untuk melihat tantangan apa saja yang sering muncul di lapangan. Harapan saya setelah presentasi ini saya selesai, kita semua punya pemahaman yang lebih tajam bahwa akuntansi itu bukan cuma soal mencatat yang sudah lewat, tapi soal merancang strategi masa depan yang lebih cerdas. Baik, mari kita masuk ke slide pertama mengenai perbedaan mendasar antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, jadi di slide ini ada perbandingan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ada aspeknya itu fokus pengguna, format pelaporan, orientasi waktu. Jadi yang berisi perbandingan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Di slide ini ada tabel yang membandingkan keduanya dari berbagai aspek. Akuntansi manajemen tujuannya untuk pihak internal seperti manajer dan eksekutif perusahaan. Fokusnya pada pengambilan keputusan operasional dan strategis. Format pelaporannya sangat fleksibel dan detail sesuai kebutuhan spesifik manajemen tanpa terikat standar buku, serta berorientasi pada masa depan seperti perencanaan, anggaran, dan peramalan. Sementara akuntansi itu keuangan ditunjukkan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Formatnya mengikuti standar baku seperti PSAK atau IFRS yang ringkas dan mencakup keseluruhan perusahaan, serta berorientasi pada masa lalu, yaitu mencatat laporan transaksi historis yang terjadi. Jadi di slide ini itu menekankan perbedaan fundamental yang membuat akuntansi manajemen lebih adaptif untuk kebutuhan internal perusahaan. Lanjut ke slide selanjutnya, itu ada peran utama laporan keuangan, yang membahas peran utama laporan keuangan dengan 4 poin utama. Poin pertama itu bahasa bisnis. Bahasa bisnis di mana laporan keuangan berfungsi sebagai bahasa universal dalam dunia bisnis untuk mengkomunikasikan kinerja dan posisi keuangan perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan secara transparan dan terstruktur. Yang kedua ada standar kualitas yang menetapkan tolak ukur kepatuhan terhadap prinsip akuntansi agar informasi akurat, andal, dan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Yang ketiga ada analisis keputusan yang menyediakan data kuantitatif esensial bagi manajemen dan investor untuk analisis mendalam, meminimalkan
risiko dan mendukung pengambilan keputusan strategik yang tepat sasaran. Yang keempat, yang terakhir, evaluasi operasi yang menjadi instrumen vital untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dari waktu ke waktu, membantu mengidentifikasi area perbaikan serta peluang pertumbuhan masa depannya. Jadi saat ini itu menunjukkan bagaimana laporan keuangan bukan hanya dokumen tapi alat strategis. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang karakteristik kualitatif informasi dan hierarki SAK di Indonesia. Jadi itu karakteristik kualitatif terbagi menjadi fundamental seperti relevansi, yang berarti informasi harus mempengaruhi kebutuhan pengguna, dan representasi tepat yang harus lengkap, netral, dan bebas kesalahan, serta meningkat seperti keterbandingan untuk mengidentifikasi persamaan antar entitas, keterfikasikan, ketepatwaktuan, dan keterpahaman yang jelas dan ringkas. Hierarki SAK mencakup SAK umum berbasis IFRS untuk entitas dengan akuntabilitas publik signifikan seperti emiten atau perbankan. SAK EP untuk entitas privat yang menerbitkan laporan untuk tujuan umum. SAK EMKM yang lebih sederhana untuk usaha mikro menengah, dan SAK Syariah untuk transaksi berbasis syariah. Jadi itu slide ini menjelaskan standar yang harus dipenuhi agar laporan berkualitas tinggi. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, menjelaskan komponen utama laporan keuangan. Jadi laporan pertama itu laporan posisi keuangan atau neraca, menyajikan gambaran sistematis mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pada titik waktu tertentu. Laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, merangkum pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih selama periode akuntansi untuk menilai kinerja operasional. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, menunjukkan pergerakan modal pemilik terhadap laba ditahan, dividen, dan injeksi modal baru. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas, melacak aliran masuk dan keluar kas yang diklarifikasikan ke aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan selama periode berjalan. Jadi di slide ini tuh memberikan overview lengkap tentang apa saja yang harus ada dalam laporan keuangan standar. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, membahas siklus penyusunan laporan keuangan sistematis dari transaksi awal hingga penyajian akhir. Jadi tahap pertama itu ada identifikasi, yaitu menganalisis transaksi ekonomi dan pengumpulan bukti serta dokumen sumber yang valid sebagai dasar pencatatan. Kemudian tahap kedua ada mencatat transaksi ke dalam jurnal secara kronologis dan memindah bukukan entry tersebut ke dalam buku besar. Tahap ketiga ada penyesuaian, menyusun neraca saldo awal dan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat akrual, deferral, estimasi, dan penyusutan. Tahap keempat ada penyajian akhir, menyusun laporan keuangan komprehensif yang meliputi laba rugi, perusahaan modal, neraca, dan arus kas. Jadi slide ini menggambarkan proses teknis yang menjamin akurasi dan kepatuhan standar akuntansi. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, ada studi kasus PT Sinergia Akuntansi, perusahaan manufaktur skala menengah yang sedang transisi sistem pencatatan keuangan.
Profilnya menunjukkan ditemukan ketidaksesuaian pencatatan yang berdampak pada akurasi laba, rugi, dan neraca. Masalah pertama, klarifikasi biaya di mana ada kesalahan membedakan OPEX dan CAPEX sehingga biaya perbaikan mesin dicatat sebagai beban rutin yang menurunkan laba bersih. Masalah kedua ada retur penjualan, di mana perusahaan pencatatan tidak terintegrasi dengan sistem persediaan secara real time, sehingga saldo piutang dan persediaan tidak akurat. Masalah ketiga ada penyusutan aset, di mana estimasi umur ekonomis aset tetap belum diperbarui sehingga beban penyusutan tidak mencerminkan penurunan nilai sebenarnya. Selain ini memberikan contoh masalah praktis di dunia nyata. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu membahas analisis perbandingan dan penyesuaian SAK dengan identifikasi varians, menyesuaikan persediaan melalui revaluasi nilai wajar, penyesuaian aset tetap dengan menghitung ulang beban penyusutan berdasarkan umur ekonomis dan metode. Kemudian ada depresiasi SAK serta hasil laporan final yang komprehensif dan patuh regulasi. Saat ini itu menunjukkan bagaimana penerapan standar perbaikan laporan yang bermasalah, memperbaiki laporan yang bermasalah. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, membahas analisis keuangan untuk keputusan manajerial, termasuk rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, profitabilitas untuk mengevaluasi efektivitas menghasilkan laba dari pendapatan, aset dan ekuitas, analisis tren horizontal untuk membandingkan data dan periode, dan identifikasi anomali untuk mendeteksi penyimpanan signifikan atau fluktuasi tidak wajar yang mengidentifikasi risiko atau kesalahan pencatatan. Jadi di slide ini menjelaskan cara mengubah angka menjadi insight bisnis. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, membahas tentang interpretasi strategik dan pengendalian manajemen dengan analisis varians untuk mengevaluasi perbedaan antar kinerja aktual dan anggaran, efisiensi biaya untuk optimalisasi alokasi sumber daya, modernisasi SIA untuk aliran data real time akurat dan integrasi, serta strategi masa depan yang melibatkan investasi teknologi dan peningkatan SDM agar organisasi adaptif dan kompetitif. Saat ini itu menghubungkan analisis dan aksi strategis. Kemudian slide selanjutnya membahas tentang tantangan implementasi standar akuntansi. Kemudian kita sampai ke slide yang terakhir, ada pilar utama penyusunan laporan. Sebagai penutup dari presentasi saya ini, saya ingin menekankan kembali bahwa laporan keuangan bukan sekedar hasil akhir dari siklus pencatatan, melainkan instrumen strategik yang menentukan arah masa depan sebuah organisasi. Melalui standarisasi yang kita bahas tadi, kita belajar bahwa akurasi data dan kepatuhan terhadap SAK adalah fondasi mutlak untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan keputusan manajerial yang kita ambil benar-benar tepat sasaran. Tentu saja kita menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah, mulai dari perubahan standar internasional yang terus berkembang hingga kebutuhan akan sistem informasi yang lebih modern. Namun dengan integritas profesional dan ketelitian dalam setiap proses akuntansi, kita sebagai calon akuntan dan manajer masa depan pasti mampu menjawab tantangan tersebut. Saya percaya bahwa laporan keuangan yang transparan dan berkualitas adalah kunci utama bagi kesehatan ekosistem bisnis kita. Demikian presentasi dari saya, Najwa Putra Balaji. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah nonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're